Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah, dari definisi karya ilmiah, ciri-ciri karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, dan sistematika penulisan karya ilmiah. Definisi pertama, menurut Mailani, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang membahas suatu permasalahan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian. Definisi kedua, menurut Brotowijojo, karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang di dalamnya menyajikan fakta atau berisi ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan metodologi penulisan yang baik dan benar. Definisi ketiga, menurut Arifin, karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang mempergunakan metode ilmiah atau metode yang di dalamnya memuat langkah-langkah pengorganisasian gagasan melalui pemikiran yang konsentrasi dan prosedural. Ciri-ciri karya ilmiah. 1. Objektif. Objektif berarti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. 2. Logis. Logis berarti sesuai dengan logika, benar menurut akal atau masuk akal. 3. Sistematis. Sistematis artinya teratur menurut sistem, memakai sistem dengan cara yang diatur baik-baik. 4. Berbahasa formal. Penulisan karya ilmiah harus dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baku, formal, dan tidak menggunakan bahasa yang santai atau non-formal. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Laporan. Laporan berasal dari bahasa Latin reporter, yang berarti membawa kembali dokumen tertulis yang disusun sebagai hasil prosedur untuk menjelaskan informasi. 2. Makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang membahas permasalahan tertentu berdasarkan hasil kajian teori atau kajian lapangan dan umumnya disusun untuk memenuhi tugas akademik dan non-akademik. 3. Usulan penelitian atau proposal. Proposal diartikan sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang, dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian di perpustakaan. 4. Skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun sebagai tugas akhir oleh mahasiswa atau mahasiswi pada jenjang S1. 5. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa atau mahasiswi untuk mendapatkan gelar magister pada jenjang pendidikan seterata 2 atau S2. 6. Disertasi. Disertasi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa atau mahasiswi untuk mendapatkan gelar doktor pada jenjang pendidikan seterata 3 atau S3. Sistematika penulisan karya ilmiah. 1. Kata pengantar. Kata pengantar merupakan uraian singkat yang berfungsi mengantarkan pembaca memasuki uraian-uraian yang terdapat dalam karya ilmiah. 2. Daftar isi. Daftar isi merupakan halaman pada karya ilmiah yang berisi berurutan isi karya ilmiah baik berupa bab maupun subbab beserta halamannya secara benar. 3. Pendahuluan. Bagian pendahuluan pada karya tulis ilmiah merupakan bagian awal untuk masuk dalam topik yang akan dibahas dalam karya ilmiah tersebut. 4. Landasan teori. Bagian landasan teori biasanya terdiri atas dua hal, yaitu tinjauan pustaka dan kerangka teori. Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teori merupakan teori-teori atau konsep yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan. 5. Hasil penelitian dan pembahasan. Bagian hasil penelitian dan pembahasan ini merupakan bagian inti dalam suatu karya ilmiah. Pembahasan ini merupakan upaya memecahkan masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. 6. Simpulan dan saran. Simpulan merupakan intisari uraian-uraian yang dijelaskan dalam karya ilmiah
dalam karya ilmiah terutama pada bab hasil penelitian dan pembahasan. 7. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar referensi yang digunakan sebagai sumber acuan dalam penulisan karya ilmiah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.